baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas yang nomor satu ini ya, pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Nah, sekarang kita akan membahas pelunasan dengan sekuritas ya. Nah, kalau dengan sekuritas nanti kita harus cari dulu seperti biasa carrying amount dari debt-nya dibandingkan dengan fair value dari sekuritas. Nah, selisihnya itulah gain or loss dari pelunasan ya. Sama konsepnya. CA debt ya, carrying value debt dibandingkan dengan fair value dari ya kita mau ngelunasin dengan apa? Gitu. Kalau dengan kas ya pada angka berapa? 101. Kalau dengan sekuritas tinggal fair value dari si sahamnya. Gitu ya. Kalau dengan aset tetap tinggal fair value dari aset tetapnya. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang untuk yang sekuritas. Nah, konsepnya adalah kita harus mencari tahu dulu carrying value dari debt pada saat tanggal pelunasan. Yang kedua adalah kita harus mencari tahu berapa fair value dari sekuritas pada tanggal pelunasan. Barulah selisihnya kita catat gain or loss ya. Oke, kita berpindah ke Excel ya. 1, 2, 3, hub. Oke, kita sudah berada di Excel. Nah, ini contohnya ya. Jadi pada tanggal 1 Januari, nah masih contoh yang sama dengan yang extinguishment yang ini ya, yang PT Integritas ini. Nah, ini saya ingin membandingkan dengan contoh yang sama, tapi cara pelunasan berbeda-beda gitu ya. 101 dengan cash, yang ini dengan si apa namanya? Dengan si saham. Nah, nanti yang ketiga adalah dengan menggunakan aset tetap ya. Kita bahas yang saham dulu. Nah, ini soal yang sama 200 juta, kemudian 3 tahun, kemudian bunganya 10%, 31 Desember dibayar bunganya, market rate-nya adalah 12% ya. Nah, kemudian di sini tanggal 31 Desember, masih tanggal yang sama juga, dilunasi dengan menerbitkan 30.000 lembar saham biasa. Nilai parnya 4.000. Wah, ini soalnya terlalu keren ya. 4.000 itu sangat mahal ya sahamnya. Apa nih? ICBP 8.000 ya. Ini sekitar sahamnya apa ya? BMRI ya, Bank Mandiri ya. Berarti perusahaannya udah selevel dengan Bank Mandiri dan Bank BRI ya. Nah, oke, namanya juga soal. Oke, nah nilai wajarnya adalah 6.000 ya, 6.000. Oke, nah dalam hal ini kita apa namanya harus membandingkan antara apa? Antara si saham, nilai fair value dari saham dibandingkan dengan carrying value dari debt pada tanggal 31 Desember 2020. Ya udah, langsung aja ya. Present value-nya kita langsung bikin. Present value-nya seperti biasa ya, dari PV, ini masih sama dengan yang sebelumnya, ini masih sama tuh 190 ya. Kita udah cari ya, dan hasilnya adalah 190,392 dengan rumus PV ya, pakai Excel. Nah, kita lihat lagi di tanggal yang sama, 31 Desember, udah dapat juga ininya, carrying value-nya. Nah, baru di sini kita bandingkan ya. Fair value dari saham berapa? Nah, 180 juta. Dari apa, Pak? Dari 30.000 dikali dengan 6.000 fair value-nya ya. Nah, sekian. Nah, kemudian carrying value dari debt-nya adalah 196. Nah, kalau kayak gini, berarti kita akan membayar sejumlah 180 juta ya. Lebih murah ya. Sehingga apa? Sehingga ini untung transaksinya. Ya sudah, tinggal kita tuangkan saja ke sini ya. Notes payable ya. Kalau untuk jurnal yang atasnya ini sama ya, sama seperti yang sebelumnya ya, yang seperti yang ini nih. Nah, ini dia. Ini sama saja ya. Jadi saya skip aja, saya langsung highlight yang jurnal yang pembayaran atau pelunasan utangnya ya, seperti itu. Oke, nah ini juga saya tandain dulu, ini juga saya biar kelihatan sama gitu ya. Oke, ini saya tandain. Hub, hub, hub. Oke, dah. Jadi nanti kita akan menjurnal yang ini ya saja ya. Nanti biar kelihatan, oh perbedaannya tuh ada di sini. Oke, nah kalau dilunasi dengan cash, dia ternyata di angka 101 rugi. Tapi kalau dilunasi dengan saham, dia akan untung apabila fair value dari sahamnya adalah 6.000 dan dilunasi dengan 30.000 lembar saham. Ya, yang ini 30.000, fair value-nya 6.000 ya. Nah, gimana jurnalnya? Ya sama ya. Kita hapus dulu yang 196 ini ya. Kita bikin di debit ya 196. Barulah kita jurnal yang share capital ordinary ya. Share capital ordinary berapa? 30.000 dikali dengan 4.000 ya. Nah, ini dia nih, 30.000 dikali dengan par value-nya. Nah, untuk yang premiumnya berapa? Untuk premiumnya selisihnya ya. Selisihnya berapa? Gimana Pak? Selisih 30.000 dikali dengan selisih antara market value dikurang dengan fair value. Sama dengan sekian. Nah, sisanya masuk ke gain ya. Nah, ini untuk yang utang yang dilunasi dengan sekuritas ya. Nah, bagaimana dengan utang yang dilunasi dengan penerbitan yang dilunasi dengan properti real estate. Nah, di sini saya memberikan contoh bahwa
ketika dia jatuh tempo dia ingin melunasi di tanggal 31 Desember. Ya, carrying value-nya akan dari utangnya nanti akan dibandingkan dengan fair value dari si aset tetapnya ya. Nah, di sini udah dapat fair value-nya adalah 190 juta ya. Nah, kemudian dan bank pun setuju. Nah, tapi karena dia properti, maka kita harus tahu karena properti dari milik PT Optimus ini dicatat dengan historical cost, kita asumsikan demikian ya. Nah, kita berarti akan ada nilai cost-nya ya. Nah, dibeli seharga sekian. Inilah cost-nya. Kemudian karena dia aset tetap, maka didepresiasi, maka akan ada akumulasi depresiasi. Nah, ini seperti pelepasan aset tetap biasa ya. Oke, kita langsung aja bahas dengan soal yang sama ya, dengan present value yang sama juga 190 juta ya. Dan dengan tanggal yang sama juga kita menjual, yaitu di tanggal 31 Desember 2020 ya. Carrying value juga sama ya, 196 juta. Nah, gimana perbedaannya? Perbedaannya ada di sini. Ya, kita harus hitung dulu dua langkah ya. Langkah yang pertama, kita harus menghitung fair value dari PPE-nya ya. Berapa Pak? Nanti kita bandingkan dengan carrying value dari si debt-nya. Nah, hasilnya adalah gain atau loss untuk pelunasan utang ya. Oke, kita hitung fair value-nya sudah diketahui ya. 190 juta dari soal. Sudah saya tulis. Kemudian di sini carrying value-nya adalah tinggal ngambil dari atas 196. Nah, karena dia carrying value-nya 196, bayar cuma 190, maka untung gitu ya. Dia dapat untung dari pelunasan hutang ya. Kemudian tapi karena aset tetapnya dilepaskan gitu ya, di disposal, disposisi, dikeluarin dari buku, maka akumulasi depresiasi dan cost-nya pun harus dikeluarkan. Nah, ketika cost dikeluarkan, nah ya, maka kita akan mencatat apakah ada loss. Caranya gimana? Dengan membandingkan antara book value dari si aset per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan fair value-nya. Nah, kita bikin yang satu lagi nih. Fair value-nya adalah berapa? Fair value-nya 190. Ternyata book value-nya berapa? Book value-nya diketahui di sini ya, 300 cost-nya, dan ada akumulasi depresiasi, dikurang 90. Sama dengan 210. Nah, ternyata book value-nya 210, fair value-nya 190. Nah, ini rugi ya, terdapat kerugian sebesar 20 juta. Nah, jurnalnya gimana? Jurnal nomor 1 sampai 3 ini sama ya. Saya biru-biruin dulu. Berarti kita akan menghapus apa? 196 ini ya, notes-nya di debit. Kita akan menghapus akumulasi depresiasi ya. Yang ini ya. Akumulasi depresiasi dan akan menghapus property at cost-nya ya. Nah, ya udah tinggal akumulasi depresiasi dihapus dengan diletakkan di debit. Ya, PPE dihapus dengan diletakkan di kredit ya, 300 dan 90. Nah, dari sini untuk notes payable dibandingkan carrying value dibandingkan dengan fair value dari PPE maka menghasilkan gain ya. Maka kita catat dulu gain dari debt extinguishment ya sebesar 6428 ya. Oke, nah yang ini ya, 6428. Nah, baru nanti selisih antara book value dari aset tetap dibandingkan dengan fair value dari aset tetap itu adalah loss on disposal ya. Berapa? 20 juta. Nah, seperti ini jurnalnya. Jadi notes payable kita hapus, akumulasinya kita hapus, PP-nya kita hapus. Nah, sisanya kita tinggal plotting. Nah, loss karena gain or loss dari debt, pelunasan debt yang mana? Oh, ternyata gain. Kemudian gain or loss dari pelepasan aset tetap berapa? Oh, ternyata loss. Udah kita catatkan dan hasilnya balance ya. Kita sum ini dikurang dengan sum yang bawah ini. Oke, hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah beres deh kerjaan kita dan sudah benar. Oke, gampang kan? Iyalah gampang. Selamat berakuntansi dan semoga bisa dimengerti ya. Kita tutup pembahasan kita kali ini dan kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.